gerah, mau tidur saja itu tidak bisa, ya kan? Nah, tapi gua ini yang mereka tempati, Allah Subhanahu wa taala luaskan gua tersebut, sirkulasinya bagus, ya. Kemudian cahaya mataharinya juga masuk, maka sangat cocok dan menjadi kondisinya sangat cocok untuk orang bertahan hidup di situ. Kemudian apa lagi keajaibannya? Wa tahsabuhum ayqadhan wa hum ruqud. Mereka itu walaupun tertidur, terbuka matanya. Makanya kata Allah, kamu mengira mereka, kalau melihat mereka, kamu mengira mereka itu seperti orang bangun, padahal mereka tidur. Kenapa? Karena mereka terbuka matanya, seakan-akan sedang bangun. Lalu kemudian apa lagi? Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Ini yang kita sebutkan kemarin. Ya. Ketika mereka tidur, Allah menggerak-gerakkan badan mereka. Yang pertama tentu saja kalau badan ini tidak pernah digerakkan, Pak. Bayangkan saya tidak pernah olahraga, kan mudarat kepada badan itu. Banyak duduk misalnya orang yang kerja kantoran, tidak banyak gerak begitu terus. Pasti tidak bagus untuk kesehatan. Begitu juga ini ratusan tahun ini. Ratusan tahun mereka begitu. Mungkin tidak mungkin mereka tetap terlentang begini, tidak gerak-gerak, enggak. Tapi Allah bolak-balikan, tetap bergerak badannya. Tetap bergerak. Allah yang bolak-balikan. Ini kita sudah tahu ya, bolak-balikan. Jadi ketika kita tidur itu, kita tidak punya kontrol terhadap diri kita. Makanya mungkin ketika misalnya kita tidur kemudian mengeluarkan kata-kata kekafiran, mungkin mengejek Rasulullah, ya, menghina Al-Quran, atau mengatakan hal yang jelek terkait Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak dihukum dengan itu. Karena kita tidur dan kita tidak dalam kondisi mengendalikan tubuh kita. Begitu juga ketika orang yang tidur kemudian dia melakukan kemaksiatan, misalnya tidak sengaja dia menyakiti orang di sebelahnya, atau bahkan ada waliyadzubillah, ada ibu yang tertidur kemudian tidak sengaja menindih anaknya sehingga anaknya mati. Maka apakah dia dihukum secara syar'i, secara syariat, di kisos misalnya kalau berlaku? Tidak. Atau membayar dia? Tidak, karena bukan dia yang kontrol badannya ketika dia tidur. Dalilnya apa? Karena ini Allah nuqallibuhum, kami yang membolak-balikkan mereka. Kemudian wa kalbuhum, ini keajaiban yang lainnya, ya, yang keberapa? Yang keempat, bahwa di depan mulut gua mereka ada anjing yang menghitung mereka sejak lama. Anjing yang berjaga, membentangkan tangannya. Jadi seperti anjing duduk seperti ini ya. Makanya kita itu dilarang sholat menyerupai anjing, sujud seperti anjing, yaitu sujud kita merapatkan ini semua begini, sujud begini merapatkan semua lengan kita, karena itu mirip dengan cara duduknya anjing. Jadi anjingnya itu seperti itu. Kalau kalian melihat kata Allah Subhanahu wa taala, lawit tala'ta alaihim, kalau kalian mau mencoba mengintip masuk ke dalam goa tersebut, lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Kalau kalian melihat mereka, kalau mereka mau masuk, orang-orang mau masuk ke situ, dia akan lari dan takut karena ada anjing yang berjaga di situ. Lalu kemudian kata Allah, wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Demikianlah kami bangkitkan mereka, bangunkan mereka agar mereka saling bertanya. Qala qailun minhum, berkatalah seorang di antara mereka, kam labistum, berapa lama kamu tidur? Berapa lama kita tidur? Mereka mengatakan labisna, qalu labisna yauman aw ba'dha yaum. Kami tertidur atau kita ini tertidur yauman aw ba'dha yaum, satu hari atau setengah hari. Qalu rabbukum a'lamu bima labistum. Maka kemudian seorang berkata di situ, Allah atau Rabb kalian itu lebih tahu berapa lama kalian tidur. Ya. Nah, ini salah satu contoh sebenarnya. Ketika kita tidak punya ilmu, jangan kita berdebat di situ. Ya kan? Kan mereka tidak tahu, tapi ketika mereka sudah betul-betul tidak tahu, tidak ada yang tahu karena mereka semua tidur, tidak ada yang hitung harinya. Maka mereka kembalikan Allah yang lebih tahu berapa lama kita tidur. Lalu kemudian berkata di antara mereka, fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi.
utuslah salah seorang dari kalian dengan uang perak ini ilal Madinah, ke kota, falyanzur ayyuha azka ta'aman, maka lihatlah dia mana makanan yang paling baik, azka, yang paling suci, yang bersih. Falyatikum birizqin minhu, maka datanglah dia, belilah makanan itu dan datang kepada kita dengan rezeki itu. Wal yatalattaf, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut, jangan mengeluarkan gerak-gerik yang mencurigakan, karena mereka ini masih merasa berada pada zaman raja yang zalim itu, yang mau menangkap mereka, padahal raja itu sudah mati lama karena sudah ratusan tahun berlalu. Jadi mereka mengatakan pelan-pelan, jangan mengeluarkan atau jangan melakukan hal-hal yang mencurigakan, pelan-pelan, jangan sampai orang lain tahu. Wala yush'iranna bikum ahada, jangan sampai ada satu orang pun yang mencurigai kalian, yang menyadari bahwa kalian adalah, atau bahwa dia ini adalah salah satu dari pemuda-pemuda yang lain. Dan kita sudah sebutkan sebelumnya, mereka ini terkenal viral di negeri mereka karena menolak budaya masyarakat pada waktu itu, yaitu budaya kesyirikan. Jadi pelan-pelan, jangan sampai orang tahu. Ya. Nah, kemudian apa akibatnya kalau ada orang yang tahu? Nah, kata orang yang seorang dari mereka, innahum iyadharu alaikum yarjumukum, sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, yadharu alaikum yarjumukum, mereka akan merajam kalian. Rajam tahu ya, dilempari batu. Yarjumukum au yu'idukum fi millatihim, dan memaksa kalian untuk kembali ke agama mereka, ke agama kesyirikan itu. Walan tuflihu idzan abada, maka kalau seperti itu, kalau kalian kembali ke agama yang lama, ke agama kesyirikan, maka kalian tidak akan beruntung selama-lamanya. Walan tuflihu idzan abada, tidak akan beruntung selama-lamanya. Nah, di antara para ulama ada yang menyimpulkan bahwasanya berdasarkan ayat ini, bahwasanya umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu tidak diberi uzur ketika mereka dipaksa kafir. Ketika mereka dipaksa kafir, kemudian dia kafir, maka tidak diberi uzur. Beda dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi kalau ada orang yang dipaksa kafir, kemudian dia betul-betul kafir, tapi apa? Illa man ukriha, kecuali orang yang dipaksa lalu kemudian hatinya tetap tenang dalam keimanan, walaupun mulutnya itu mengeluarkan kata-kata kafir. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang tenang, tetap tenang dengan keimanannya walaupun menampakkan kekafirannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis, innallaha tajawaza li an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan untuk diriku umat-umatku. Memaafkan umat-umatku untuk diriku pada apa? Ketidaksengajaan. Yang kedua, lupa. Dan yang ketiga, apa-apa yang dipaksakan. Jadi kalau umat sekarang, umatnya Nabi Muhammad SAW, atau mungkin di antara kita, ada yang dipaksa untuk kafir. Mungkin ada yang taruh pisau di leher kita, kafirlah. Katakan Muhammad pembohong misalnya. Katakan ini adalah Tuhan, ya kan? Mengatakan kafir, disuruh kafir. Lalu kemudian karena kondisi seperti ini, kita bilang, kita ikuti apa maunya itu yang mengancam kita, tapi hati kita tetap beriman. Maka sebagaimana hadis dan ayat yang kita baca tadi, tidak ada apa-apa. Kita tidak dihukum, kita tidak menjadi kafir, kita tidak terhitung murtad. Karena memang Allah memaafkan bagi hamba-hambanya untuk Nabi Muhammad, maksudnya untuk kaumnya Nabi Muhammad ketika mereka dipaksa. Ya. Dan inilah yang namanya taqiyah.
Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran, la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya. Apa lagi? Wa may yaf'al min dunil mu'minin wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Jangan sampai ada seorang dari kaum mukminin atau orang mukmin, orang beriman itu mengambil orang-orang yang tidak beriman itu sebagai wali, sebagai teman terdekat, sebagai pemimpin kah, sebagai teman terdekat, sebagai sahabat kah. Mengambil mereka orang-orang beriman, mendahulukan mereka orang-orang yang tidak beriman sebagai teman daripada orang-orang beriman. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, maka tidak ada urusan bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah, illa an tattaqu minhum tuqa, kecuali orang yang kemudian berlindung, berhati-hati terhadap ancaman mereka, orang kafir, ya, tuqah, dalam rangka cuma apa? Taqiyah, menyembunyikan keimanannya agar supaya terbebas dari ancaman-ancaman. Jadi misalnya ada orang kafir memaksa kita seperti itu, menjadi walinya untuk dukung dia, kalau tidak kita dibunuh atau disiksa, ditindas dengan siksaan yang pedih, maka kita kemudian menampakkan bahwa kita setia kepada dia, kita dukung dia, orang kafir ini, dalam rangka taqiyah, tapi hati kita menolak, hati kita beriman. Kata Allah, illa, kecuali yang seperti ini tidak ada masalah. Ketika mereka taqiyah, tidak ada masalah, menyembunyikan keimanannya demi menjaga keselamatan jiwanya, tidak ada masalah. Ini pernah juga terjadi kepada siapa? Salah seorang sahabat, Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ammar bin Yasir ini putranya Yasir. Ibunya Ammar ini namanya Sumayyah, wanita pertama yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sumayyah ini mantan budak, kemudian dinikahkan oleh majikannya dengan itu Yasir, pun lahir anaknya bernama Ammar. Mereka ketahuan pada awal mula, mereka ketahuan masuk Islam karena mereka golongan lemah, mantan budak, maka mereka disiksa oleh orang-orang Quraisy, petinggi-petinggi Quraisy. Sumayyah radhiyallahu anha sampai dibunuh, ditusuk di kemaluannya sampai meninggal. Yasir juga seperti itu, ayahnya. Nah, tinggallah anaknya bernama Ammar bin Yasir ini. Karena tidak tahan dengan siksaan, dia pun kemudian mengikuti apa yang diminta oleh orang Quraisy yang menyiksanya pada waktu itu. Suruh mengatakan hal-hal yang buruk tentang Nabi Muhammad SAW, maka kemudian dia ikuti karena tidak tahan dengan siksaan yang pedih. Maka setelah itu dia dilepaskan karena sudah melakukan penyiksaan. Dia dilepaskan, kemudian dia pergi ke Rasulullah SAW melapor, ya Rasulullah, saya sudah seperti ini. Kata Rasulullah, kalau mereka menyiksamu lagi, lakukan lagi, katakan lagi yang seperti itu. Maka inilah ayat yang tadi, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Tapi kalau ada orang yang dipaksa seperti itu kemudian tetap bertahan dan akhirnya betul-betul terbunuh, maka insya Allah mendapatkan kesyahidan. Sebagaimana Bilal bin Rabah, ya, tidak tahu apa siksaan yang dirasakan oleh Bilal bin Rabah, ya, diarak-arak keliling kota Mekah dalam kondisi telanjang dada, tidak pakai baju, di bawah terik matahari, kemudian dibaringkan lagi di atas padang